Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, singkat sekali ya. Insyaallah menjelang Isya di Jakarta ini, waktu Indonesia Barat, saya akan perkenalkan kembali Sidr Ar-Rehab, yaitu ramuan teristimewa khusus ya, dibuat dari madu Yaman, kemudian biji segar habatus sauda, dan juga madu dari bunga habatus sauda. Namun sebelum itu saya ingin perkenalkan terlebih dahulu nih Iwan, 27 herbal rekomendasi untuk kaum muslimin di mana saja, untuk musim apa saja, di benua mana saja ya, environment mana saja, yang sangat baik ini ya untuk penyakit-penyakit non medis ataupun medis sekalipun, ataupun yang unik yaitu penyakit medis yang disebabkan oleh gejala-gejala non medis ya, baik sihir ataupun kondisi psikis yang lainnya. Ikhwah sekalian, sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan untuk kaum muslimin untuk menyimak dan bertanya ya. Ini ada Safrida Haryani dari Malang ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kaum muslimin di Malang juga ya, silahkan. Nah, ikhwah sekalian, Nabi SAW adalah manusia yang sempurna. Allah Ta'ala memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan ya. Dan dari kehidupan beliaulah kita mengambil banyak pelajaran, termasuk kasus yang pernah menimpa beliau, yaitu kasus sihir yang pernah menimpa beliau. Hikmahnya luar biasa, melimpah ruah ya. Dari kejadian itu kita belajar banyak hal tentang pengobatan Islam tentunya. Dan ikhwan sekalian, secara tidak langsung Nabi SAW mengelompokkan penyakit itu ke dalam dua hal. Ya, Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawaun, fa'ida usibu dawa udai baro'a biiznillahi ta'ala. Sesungguhnya seluruh penyakit itu ada obatnya. Dan ketika obat bertemu dengan penyakit, ketika sebuah penyakit bertemu dengan obat yang tepat, maka sembuhlah dia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu Salmia dari Riau hadir ya, selamat menyimak. Salam juga untuk kaum muslimin di Riau ya. Dan ibu sekalian, yang disebut dawa di sana adalah obat dalam bahasa Indonesia atau medicine dalam bahasa Inggris ya. Jadi dawa itu bahasa Arab, artinya obat fisik, sebagaimana medicine atau obat. Baik. Tetapi untuk penyakit yang rohani ya, itu bukan ad-dawa namanya. Ya, bukan obat namanya. Ya, tetapi syifa. Ya, syifaun wa rahmah. Kita mendengar kalimat ini, syifaul linnas. Syifa di dalam agama Islam itu bukan obat, tetapi penyembuh. Ya, sebagaimana kita menyimak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya Allah telah turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Nah, ini syifa ini bukan obat karena tidak ada bentuknya, tetapi penyembuh. Maka di dalam Islam itu ada dua kategori penyakit. Yang pertama penyakit fisik, penyakit yang menimpa tubuh ya. Dan yang kedua adalah penyakit yang menimpa ruhaniah manusia. Maka ada obat jasmaniah, ada obat ruhaniah. Nah, dan ikhwan sekalian, yang ketiga atau poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini, untuk penyakit yang jasmaniah itu ada obat-obatnya di muka bumi. Untuk obat yang ruhaniah itu Allah tahan di langit dan Allah titipkan kepada Nabi SAW. Dan hari ini menjadi ilmu para ulama. Sebagiannya menjadi ilmu para praktisi pengobatan Islam atau praktisi tibun nabawi. Ya, selanjutnya Iwan, sihir
ya, kita mengenal penyakit sihir atau penyakit ruhani ya, itu ada 2 jenis. Ya, yang jenis pertama adalah sihir yang menyerang akal manusia. Ini yang paling banyak. Ada 6 contoh yang ingin saya sebutkan. Ya, di seluruh dunia ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan ada 10 jenis sihir. 6 diantaranya menyerang rohani manusia, 4 diantaranya menyerang tubuh manusia. Baik, yang 6 ini yang pertama adalah pelet di Jawa Barat atau sihir mahabbah. Sihir yang merubah perasaan manusia jadi suka menjadi dengki atau dari benci menjadi sayang. Oke, ya, sayang yang batil tentunya. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya, tafrik, sihir yang memisahkan suami istri yang sah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sihir yang mengganggu pikiran manusia, sihir khawatif, sihir yang melemahkan, yang membuat manusia minder, yang membuat manusia stres, ya, banyak bisikan berseliweran di kepala, ya. Namanya khawatif, di Indonesia kan khawatir, ya, prasangka dan lain-lain. Nah, dosis lebih tinggi daripada sihir khawatif ini namanya adalah sihir kumul atau sihir yang membuat seseorang itu gila. Nah, ikhwan sekalian, sihir yang membuat seseorang gila sekaligus. Ya, subhanallah. Nah, ikhwan, ada 2 lagi ya. Selain sihir-sihir tadi, ada sihir penghalang jodoh. Ya, sihir penghalang jodoh. Ada mulizat. Ya, ini sihir yang menghalang jodoh manusia. Ya. Ada 5 jenis sihir yang ini menyerang akal manusia. Ada 1 jenis lagi apa ya? Sihir mahabbah, sihir tafrik, sihir khawatif, sihir kumul. Oke, udah ingat, alhamdulillah. Ya, ada lagi sihir jilb at-tahyil, sihir yang mengundang dan mengendalikan manusia. Ini menyerang akal manusia, membuat manusia itu tidak ingat apapun. Ada mul injab, ya, tatil ajawas, gendam, orang dikuras ATM-nya. Kadang dia dinikahi dengan cara-cara sihir. Orang itu menikah, ya, tanpa dia sadar sudah menikah, ya, dan ingat-ingat setelah bercerai. Seperti itu. Ini sihir yang mengendalikan akal manusia. Baik, ada 4 jenis sihir yang menyerang jasad manusia. Sihir pendarahan. Nah, ya, sihir pendarahan. Kemudian ada juga ikhwan sekalian, sihir nazib ini namanya. Ada sihir kemandulan yang membuat seseorang itu mandul, ya, tidak memiliki keturunan. Yang berikutnya ikhwan sekalian, ya, sihir pendarahan, sihir kemandulan, sihir arabtu, sihir yang menghalang hubungan suami istri. Baik tidak bisa sama sekali, ataupun hanya gejala-gejala lemah syahwat, ejakulasi dini, ataupun tidak harmonis saat hubungan. Yang terakhir, yang ini yang ultimate, yang terjadi di seluruh dunia, yaitu sihir marid. Sihir yang membuat seseorang lumpuh jasadnya, lututnya tidak bisa bergerak, stroke, penyakit jantung koroner, ya, kemudian kanker, tumor, ya, penyakit-penyakit di rahim. Dan untuk itu semuanya Rehabati Foundation sudah bergerak sejak 10 tahun yang lalu, ikhwan sekalian, untuk terjun ke masyarakat langsung. Ya, kita mentrainingkan ruqyah syar'iyyah, alhamdulillah lebih dari 1000 trainer ruqyah sampai hari ini pun alhamdulillah masih bergerak, ya, dan lebih dari 160 rumah rehab. Kita mendedikasikan diri untuk hal ini. Maka untuk memudahkan kaum muslimin ikhwan, selain training ruqyah syar'iyyah, kita juga membentuk namanya ruqyah mandiri. Hari ini sedang berlangsung terapi Az-Zahrawain, ya, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan. Dan kaum muslimin juga sedang menyimak hari ini. Dan kemudian Sya'ban nanti, 1 Sya'ban nanti kita buka lagi untuk 1 program lagi, yaitu terapi Az-Zahrawain gelombang kedua. Dan di antara hal-hal yang kami kontribusikan kepada kaum muslimin, kami juga sediakan herbal-herbal yang sangat recommended untuk kaum muslimin. Ada 27 jenis herbal. Ikhwan sekalian, ya, ada 27 jenis herbal yang kita sediakan di Rehabati Corporation, sudah ready. Yang pertama adalah Aju Aliyah. Ini kita panen langsung di kebunnya di Madinah, ya. Ikhwan sekalian, hamba Allah yang muliakan. Ready stock hari ini lebih dari 200 ton di Madinah, dan di Indonesia ada sekitar 20 ton lagi untuk sambut Ramadan, ya. Ajwa Aliyah Premium. Sengaja saya letakkan brand saya di sini,
ya, Ajwa Aliyah Unai. Ini untuk memastikan ini adalah benar-benar branded dan authorized by Nuruddin Al Indonesia sendiri, ya, yaitu saya sendiri sebagai founder daripada yayasan ini. Dan ini sudah tersedia di 250 distributor dan ratusan atau mungkin ribuan agen dan reseller di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, bisa didapatkan langsung juga di Rehabati Corporation. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memakan 7 butir kurma Ajwa Aliyah di pagi hari, maka dia akan terbebas dari racun dan sihir sepanjang hari. Jadi ini adalah untuk sihir marid, untuk gangguan jin yang telah menyakiti tubuh manusia. Salah satunya ini, ya, yaitu Ajwa Aliyah. Dan kemudian ada juga, ya sekalian, madu-madu, ya, kita sediakan ada 4 jenis madu, ya sekalian. Ada madu murni, ya, madu murni yang kita ambil dari Flores saat ini. Ciri khas dari Flores ini ada fermentasi yang tinggi, ya, peher kalau kata orang Sunda, dan ini baik sekali, menurut saya terbaik di Indonesia setelah madu Kelanceng, ya. Madu Riau juga baik, madu Kalimantan juga baik, ya, madu dari Sulawesi juga baik. Secara personal saya lebih senang madu Flores ini, jadi saya jual sendiri. Dan ini, ya sekalian, harganya lokal. Ada juga impor harga lokal. Ini namanya madu dari bunga habatus sauda. Ya, madu dari bunga habatus sauda ini untuk asma, ya, untuk asam lambung, ya, untuk konsumsi sehari-hari, ya. Dan ini diimpor langsung dari Mesir, ya. Ibu sekalian, juga ada kita memiliki maroi, madu maroi. Madu maroi ini, ibu sekalian, yang ini, ya. Kita ada beberapa jenis di sini. Ini yang madu-madu lokal tadi, madu lokal dan impor. Untuk madu impornya kita ada beberapa jenis, Iwan. Ada Cider Malaki, ini grade tertinggi yang ternak. Ini adalah madu dari bunga pohon bidara, ya, dari Yaman. Nah, ini dalam bentuk jerigennya. Ini iwas kalian luar biasa harganya, ya. Antum bisa temukan di pasaran itu dari 7 sampai 14 juta rupiah per jerigen. Jadi harganya memang di atas 1 juta rupiah. Dan di atas ini ada namanya Cider Fakir, yaitu grade 1 di dunia, tetapi iwas kalian, ya, versi liarnya. Jadi ada yang liar, ada yang ternak. Nah, sama-sama hitam, ya, warnanya. Hati-hati memilihnya. Kalau yang ini, nah, yang ini adalah Malaki, dia ternak. Yang ini Fakir liar. Tentunya yang obat antum cari yang tertinggi kan, tapi yang ramah di saku yang ini ternak. Nah, tetapi ramah juga sudah 2 jutaan per kilo, begitu, ya. Ayo sekalian, ada juga maroi, dia madu Yaman tetapi harga lokal, ya. Harganya ratusan ribu lah, sama seperti madu apa itu yang untuk kewibawaan pria itu. Madu apa yang terkenal di Yaman itu? Madu apa ya? Lupa. Sumroh, iya. Ya, sumroh, Iwan. Nah, itu seharga sumroh ini. Namanya maroi. Orang-orang sana Yaman itu biasanya dipakai untuk sele gitu, ya. Untuk manis-manisan. Harum, kental, manis, tetapi harga lokal. Maroi namanya. Ini nggak laku karena orang nggak tahu. Ya, ini sedahsyat madu dari Mesir lah. Ya, ini seperti ini. Ya, saya lihat harganya ramah. Nah, ya, saya lihat dari madu aja ada banyak kita, ya. Nanti bisa langsung konsultasi ke Rehabati Corporation, ya, iwas sekalian. Kita juga sediakan dari deretan herbal terbaik, Iwan. De Umar, aduh, De Umar nggak bisa ajak kerjasama ini. Ada namanya Zam-Zam. Ini paling rentan, Iwan. Ya, kita beli jam-jam kan bingung, ya. Ini asli apa tidak, gitu, ya. Dan telah tersedia di seluruh distributor Rehabati Corporation jam-jam water yang original, ya. Ini, iwas sekalian, tersedia di Rehabati Corp, ya. Kemudian ada juga, iwas sekalian, minyak zaitun juga original, ya. Kita sediakan dalam bentuk besar untuk kebutuhan sehari-hari.
juga ada dalam bentuk yang agak kecil ya seperti ini. Nah, ikhwas sekalian, ya. Minyak zaitun dari Rehabati Korf, ya ikhwas sekalian, ini adalah herbal yang direkomendasikan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau ini, ya dia memberkahi tubuh manusia. Kalau anak panas, ya apa sih obatnya gitu ya, selain obat-obat kimia? Ambil ini, bacakan surah Al-Baqarah, balurkan seluruh tubuhnya. Itu akan reda panasnya dalam hitungan menit, ikhwas sekalian. Dibalurkan kalau bayi ya. Kemudian ikhwas sekalian, juga untuk kebutuhan anti sihir yang lainnya. Kita juga ada Habatus Sauda ini, Pak. Ya, ada Habatus Sauda dari produk Rehab Hati ya, yang minyaknya. Nah, ini dia. Yang minyaknya kita sediakan, ikhwas sekalian. Juga selain zaitun dan rehab ya, zaitun dan Habatus Sauda Rehab Hati, kita juga sediakan jenis-jenis lain produk-produk. Ini saking banyaknya sampai penuh meja saya ini. Saking banyaknya kita sediakan herbal-herbal dari bidara, Iwan ya, dari bidara. Ada namanya serbuk bidara. Alhamdulillah, mode sudah silent, sudah nggak ramai lagi ini. Sebentar lagi Isya, tapi kita harus jelaskan semuanya ini ikhwas sekalian. Termasuk saya ingin tutorialkan bagaimana membuat madu sider ya. Dek, ya, foto. Kemana dulu? Ikhwas sekalian, ya, ada sider serbuk bidara. Ya, serbuk bidara ini dari serbuknya, kemudian ada dari minyaknya. Ya, jadi ada minyaknya, ada juga serbuknya. Nah, ikhwas sekalian, ini daun bidara ini sangat bermanfaat sekali untuk kaum muslimin yang memerlukan mandi ya, sebagai bagian daripada upaya untuk melepaskan ikatan sihir. Juga ada sabunnya, ada nggak? Ada sabunnya, juga ada ininya, ada body washnya, tetapi tidak ada di sini. Lagi stoknya lagi kosong, tersedia di Rehabati Korf ya, ikhwas sekalian. Jadi ada body washnya, ada ada minyaknya, ada serbuknya, juga ada sampo-nya. Ya, ini setelah dicampur dengan kesturi. Jadi bidara kesturi, luar biasa sekali. Rambut rontok, ya kan? Ini untuk mandi, untuk melepaskan susu, kekebalan dan lain-lain ya. Tentunya dengan air yang sudah diruqyah dan sabun bar ini. Ada juga minyak yang untuk dioles mungkin pegal ya. Juga ada ada serbuknya ya sekalian. Dari bidara kita juga siapkan ada khusus ya untuk diminum dan juga dioles. Ada untuk flu dan batuk. Nah, greges ya bahasanya, atau dikit-dikit sakit, batuk, flu, panas, demam, ini cocok sekali. Namanya Cider Plus flu, batuk, dan demam. Luar biasa. Habis diruqyah kan suka menggigil panas, minum ini ya. Serbu dengan ini. Ada juga untuk toharo, untuk ahwat ya, untuk bersuci. Karena memang fungsi bidara yang sebenarnya adalah untuk memandikan mayat dari Nabi SAW. Kemudian juga untuk insomnia yang susah tidur. Jadi lengkap sekali, ada 4 varian sebenarnya. Dan kemudian dari bidara itu apalagi Wan? Kita punya namanya Cider Care, ada nggak Wan? Ya, Cider Care ini lagi memang habis terus ya. Aroma terapi Cider Care juga kita siapkan. Ini juga aroma lain dari kesturi ya, dari aroma lain ya. Juga parfum ini khusus untuk sholat ya, sholat malamnya untuk ahwat barangkali. Parfum de Unai, ini wangi yang saya sukai, wangi Madinah ya, sangat baik sekali untuk sholat ikhwan atau ahwat unisex ya. Kemudian ikhwan sekalian, ada juga yang praktis ya, kita ingat madu rehab. Nah, ini versi oilnya ya, versi kapsulnya sangat bagus sekali ya. Kemudian kita juga ada garam Himalaya ya, ini untuk mandi. Dan kita juga sudah tersedia Dead Sea Salt ya, garam laut mati. Nah, sekalian, ini ruqyah rumah kok nggak berhasil ya, masih terus banyak binatang berdatangan, mungkin nggak nyaman. Coba dengan garam laut mati ya, yang paling dahsyat di dunia garamnya ya. Untuk jin nasab ya, coba dicekoki sama garam laut mati ya, 2-3 kali saja
insya Allah muncul dia dan kita bisa eksekusi. Kemudian juga Iwas sekalian ada madu rehab ya. Ini madu rehab ini versi cair daripada KCD ini. Nah, versi cair dari KCD ini dari habatus sauda, dari zaitun, dari bidara, dari madu, propolis ya, sangat kaya sekali. Dan malam ini ikhwan sekalian kita siapkan Wan, ini tolong bisa ditarik kembali semuanya. Ya, ini ikhwan sekalian, ini tadi seluruh herba-herba yang kita miliki ada 26 jenis herba. Yang perlu manual book atau gambar-gambar iwas sekalian. Jadi perlu foto produk dan deskripsinya, katalog ya. Ada 26 herba yang kita miliki. Nanti bisa gabung di Telegram Rehab Hati ya. Nanti saya sertakan di sini Telegram Rehab Hati. Dan malam ini kita ada waktu ya, berapa menit lagi menuju Isya? 20 menit lagi, masih sangat luas sekali ya. Saya ingin iwas sekalian meramu langsung ya herbal untuk untuk meningkatkan stamina. Ya, di masa Covid ini ya, di masa pandemi ini kita sangat perlu sekali stamina ya. Saya sendiri merasakan itu iwas sekalian, meskipun saya selama ini mengklaim diri saya sehat ya, alhamdulillah 15 tahun ini tidak pernah minum obat lagi ya. Tetap iwas sekalian kita perlu pendongkrak stamina ya untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita di masa pandemi ini ya. Itu kita tahu semuanya lah, bukan rahasia lagi ya. Banyak produk-produk berseliweran, namun saya ingin membidik iwas sekalian ya, produk sunnah langsung yang ini bisa dirasakan langsung ya. Saya ketika dulu awal-awal hijrah atau awal-awal mengenal Tibun Nabawi itu menganggap remeh herbal-herbal ini. Ada nggak sih herbal yang greng begitu, herbal yang ger begitu, yang ketika kita konsumsi itu langsung terasa manfaatnya langsung di tempat gitu. Dan itu saya dapatkan pada madu setelah beberapa lama mengeksplorasi ya. Madu setelah berapa lama mengeksplorasi, saya menemukan madu yang terbaik di dunia itu adalah namanya madu sider dari Yaman. Iya, sebentar lagi. Sebentar. Ini tersedia juga di kos ya, di Jerusalem. Ya saya lihat, kembali lagi ya. Madu, bunga, daun bidara adalah madu terbaik di dunia, dan yang ada di hadapan saya ini adalah grade 1-nya. Ya saya lihat. Grade 1-nya. Apa sih yang menjadi pembedanya? Iwan, ada 9 jenis madu sider yang saya temukan. Ada dari Yaman Selatan, Wadi Doan ya. Ada dari Yaman Utara, namanya Wadi Usaimi ya. Ada juga dari Kashmir ya, dari India. Tapi yang terbaik itu dari Yaman Selatan, Wadi Doan. Itu harganya Iwan, subhanallah, mengejutkan saya pertama kali saya mengenal madu ini. Jutaan harganya. Dan ini diimpor langsung dan tersertifikasi ya, grade 1. Dan iwas sekalian, untuk menghasilkan produk yang luar biasa, tentunya tidak semua orang mampu membelinya ya. Maka kita buatkan madu rehab itu untuk ekonomi menengah ya. Kenapa? Karena di harganya memang sudah 1 jutaan juga ya. Tetapi untuk ini saya buat premium, lebih sederhana ramuannya dan dia lebih ekonomis. Jadi premium ekonomis begitu. Iwas sekalian, di sini ada madu sider atau madu dari bunga bidara di Yaman ya. Kita kolaborasikan kan dengan madu. Oke, hati-hati berat ini sini. Ini iwas sekalian, makasih Mas. Ini adalah madu dari bunga cahayanya Wan. Madu dari bunga habatus sauda. Oke, sebentar. Rehabati Corporation itu memiliki iwas sekalian biji habatus sauda segar. Baik, saya buka ya seperti ini. Nah, ini dia. Biji habatus sauda segar.
Nah, teman-teman bisa melihatnya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Biji habatus sauda segar, nampak enggak di sana? Nah, ya. Ini bijinya. Kita bisa lihat ini. Oke, kita bisa lihat ini. Ya, bisa lihat. Ini bijinya. Ini biji habatus sauda segar, ya. Habatus sauda itu sebuah tumbuhan yang tumbuh di Mesir banyak ya. Di Ethiopia juga banyak, di area Afrika bagian utara lah ya. Di sana ibu sekalian, dan itu bijinya jintan hitam atau black seed, biji hitam. Dan ibu sekalian, ini adalah madunya. Tadi kalau madu versi gelasnya ada di sana kan, tolong kan, madu yang ininya, madu Mesir yang ayah. Nah ibu sekalian, nah ini adalah bijinya. Ini adalah bentuk praktis botolnya, dan yang kita hadirkan di sini ini all in one. Jadi dari bunga habatus sauda, madu bunga habatus sauda, madu cedar grade yang number 1, nah ini juga ada, ya. Ini juga ada juga di Rebati Course ya. Dan kemudian dengan bijinya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ramu sendiri, ya. Dari madu sidar, madu bunga habatus sauda, dan biji habatus sauda segar ini digabungkan, dikolaborasikan, maka menghasilkan satu varian baru, herbal baru yang kami buat sudah 2 tahun lalu. Namanya adalah Cider Rehab. Nikmat. Jadi apa bedanya dengan madu rehab? Bedanya sedikit saja. Madu rehab itu ada minyak-minyaknya, ya. Kalau ini fresh, segar, dan kemudian madunya madu Yaman. Itu aja bedanya. Tetapi harga lebih ekonomis, tentu saja. Ikhwan sekalian, kita langsung saja. Kita akan ramu di depan teman-teman sekalian. Saya siapkan ini, Oke. Kita siapkan ini, umplung. Ikhwan sekalian. Jadi ramuannya ini terdiri dari Bismillah. Terdiri dari ya. Terdiri dari ikut jatuh itu. Oke. Terdiri dari pegangannya, bisa kan? Oke. Terdiri dari madu bunga habatus sauda. Iya, Wan. Bisa, Wan? Bisa. Ditaruh di sini aja. Oke. Malam ini sama Bang Ridwan, taruh di sini aja, Bang. Cukup ya. Dan juga di sini ada madu dari cider, Iwan. Madu cider yang mahal tadi ya. Tapi kenapa harganya bisa ekonomis? Kita akan lihat kenapa. Bismillah. Ini momen terpenting ya. Jadi kita masukkan ini ibu sekalian, madu dari bunga bidara ya. Ini Bang Ridwan, ini dari madu dari habatus sauda. Kita campurkan. Ini yang menarik Iwan, lihat botol ini sampai remek begini. Sampai sampai cat-cat ya. Saking kentalnya, lihat. Kekentalan yang luar biasa. Ya, Iwan, ini biasanya kita habiskan. Kadarnya kita rahasiakan ya. Yang jelas ini mendominasi ya. Dan kemudian yang sendok kita siapkan, kita masukkan ke dalam sini adalah biji segar daripada habatus sauda ini. Terus semuanya, Man. Ini sangat kental sekali, susah keluar. Oke. Yang lancip. Nah, ini biji segar habatus sauda yang sudah dilembutkan ya. Kita masukkan juga ke dalam ramuan ini. Bismillah.
sudah Bang. Air. Yang buat nasi tuh aja. Yang kemarin itu. Ari sekarang ambil HP-nya, di shoot ke sini Bang. Sebentar, pelan-pelan ya ambilnya. Sebentar. Nah, itu yang. Ya, terus putar. Tar dulu. Ari putar ke sini, putar ke sini. Set gitu Bang. Dedek masuk dulu. Nah, gini. Diputar kameranya, ada kan? Ada. Dan putar kamera. Iya. Ya itu. Udah dekatkan sini. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah waktunya cukup ini ya Ibu sekalian. Jadi kemarin itu saya sudah buat satu adonan ya. Dan alhamdulillah sudah habis yang 1 kilonya. Maka malam ini tanpa diduga ya, Dek. Tanpa diduga sudah habis. Jadi kita buat lagi. Ibu sekalian ya, kita masukkan ini adalah biji habatus sauda segar. Itu foto yang ya. Sekalian, ya. Banyak sekali ya. Ibu sekalian, salah satu tradisi orang-orang Arab itu adalah mereka mengkonsumsi madu habatus sauda segar ini, habatus sauda segar ini dengan madu Yaman. Cuman itu tradisi mahal yang mungkin hanya bisa kalangan-kalangan tertentu saja. Coba lihat ke dalam, lihat. Ya, emas. Ini luar biasa ya sekalian. Ya. Ya. Dan ini belum selesai ya. Kita akan masukkan lagi madu lebih banyak lagi. Ya, Bi, tolong Bi. Nah, lihat teman-teman sekalian, Masya Allah. Ya, sekali lagi salah satu tradisi kebudayaan Arab yang baik, yang berkelas adalah mereka meminum madu sidr ini dengan biji habatus sauda. Nabi SAW bersabda, habatus sauda adalah obat untuk seluruh penyakit kecuali kematian, asam kecuali kematian. Atau seorang ulama lain menyimpulkan asam ini pikun begitu ya sekalian, penuaan ya. Tetapi ya sekalian, kita makan habatus sauda itu gimana sih ya? Dia kan pahit rasanya. Tapi dicampur dengan madu Yaman ini luar biasa, pahitnya itu hilang. Ya sekalian, ini sekali lagi, Wan, disut di sini. Ini adalah madu sidr Yaman. Ya, Malaki, grade terbaik ternaknya. Jadi hanya satu level lagi menuju fakir. Sebagai gambaran kenikmatan daripada madu ini, Iwan, bekasnya ini saya penuhi air segini, lalu dikocok dan ditaruh di kulkas. Ini masih menjadi minuman yang sangat dahsyat. Ya, jadi enak sekali. Ya sekalian. Kemudian kita campur dan ini yang ingin saya sampaikan di sini ya sekalian. Kenapa saya repot-repot mengurusi ini langsung? Ini untuk mengesankan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang sedang perlu bantuan bahwa memang herbal ini diolah oleh tangan saya sendiri. Ya, diolah tangan sendiri dan juga diruqyah sendiri, teman. Sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena ini adalah untuk hal obat, bukan masalah mahal atau murah. Anda nggak teman-teman yang punya budget untuk beli obat, ada yang murah, ada yang mahal. Pilih yang mana? Pasti pilih yang paling mahal, ya. Tetapi saya yakin untuk 1 kilo 3-4 juta orang nggak mampu beli si sidr ini. Jadi saya gabung dengan madu dari bunga habatus sauda dan juga dicampur dengan madu sidr dan biji habatus sauda ini. Hasilnya itu jadi enak luar biasa, Masya Allah. Wallahi enak ya Iwan. Dan kemudian Iwan dari sini kita masukkan di botol seperti ini. Kita masukkan di botol langsung. Nanti setelah tim kita mixing secara sempurna tentunya ya, karena ini kita aduk terus. Ini sudah selesai. Sekalian, ini hanya ilustrasi saja ya.
setelah campur rapi ini ya sekalian, ini nanti dicampur bahan lain ya, bahan lain yang tidak saya perhatikan di sini ya. Lalu saya masukkan sendiri ke dalam botol kalau timbangannya dan kami timbang secara manual. Bismillah ya sekalian. Proses terakhir setelah masukkan herbal ini ke dalam botol ya adalah proses ruqyah. Jadi sebelum ditutup kita ruqyah terlebih dahulu, dan di sini saya ilustrasikan ya sekalian, saya langsung ruqyah herbal ini. Ruqyah itu bagaimana? Kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam herbal-herbal ini untuk agar dia terberkahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Minta sendok. Seperti itu sekalian. Jadi pada habis selepas isya nanti kita akan ruqyah herbal ini ya, dan kita akan sebarluaskan untuk kaum muslimin yang memerlukannya. Dan kemarin sudah habis 1 galon ya, 1 adonan. Dan besok teman-teman jangan kehabisan ya, karena kita buat hanya 2 galon sampai hari ini. Ada kemasan yang 1 kilo ya, itu harganya adalah Rp797.000 ported ya. Ada yang 500 gram dan juga ada yang 250 gram. Karena di Jakarta sudah azan ya, ibu sekalian mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan insya Allah nanti akan dijawab manual melalui komentar di Facebook ya. Silahkan nanti bisa langsung order ke Ummu Rafiq ya, 08 222 111 2218 WhatsApp. Tersedia harga distributor dan agen. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.